Nih, lihat. Deddy Corbuzier, belajarlah dengan benar. Ingat, saudara, Deddy, ya, ingat, sebelum Islam lahir, kekristenan sudah masuk dunia Arab dan menggunakan kalimat-kalimat yang katanya kalian curi. Oke, lalu kalian hadir abad ke-6 ke-7, lalu disitulah kalian mengatakan menyempurnakan Alkitab, tetapi malah mengamburadulkan. Yesus jadi Isa, tidak diserupakan Sulaiman, Zulkarnain, semuanya dongeng, dan lain sebagainya. Nih, lihat. Deddy Corbuzier, belajarlah dengan benar. Ingat, saudara, Deddy, ya, ingat, sebelum Islam lahir, kekristenan sudah masuk dunia Arab dan menggunakan kalimat-kalimat yang katanya kalian curi. Oke, lalu kalian hadir abad ke-6 ke-7, lalu disitulah kalian mengatakan menyempurnakan Alkitab, tetapi malah mengamburadulkan. Yesus jadi Isa, tidak diserupakan Sulaiman, Zulkarnain, semuanya dongeng, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, jadi saya mau ngarahkan supaya kamu tuh jangan sampai seperti yang lain. Maling teriak maling gitu, ya. Kamu mesti tahu, Dad, bahwa sekarang duniamu antikris itu, antikris kan anti Yesus, Tuhan. Sudah tidak bisa menggunakan data dan fakta sejarah. Yang bisa dilakukan adalah kleimonologia, dusta, dan rai gedek muka tembok. Muka tembok. Sampai profesor aja mengatakan kami mencuri ya. Kami buktikan siapa yang merampok, bukan hanya maling. Oke. Pertanyaan, tadi udah saya jelaskan tentang timeline-nya. Ini untuk anak SMP, tetapi khusus untuk Deddy supaya paham. Karena masih dangkal, sangat dangkal sekali. Data fakta sejarah di tempatmu sudah nggak bisa lagi. Haikal aja penipu kok dia. Nggak percaya. Itu tadi 325. Dan lagi lucu. Bayangkan ini. Katakan kepada Haikal, dia penyesat orang Islam dengan berita yang sangat menipu tentang kekristenan. Enggak level gitu loh. Iya. Kamu dari mana? Enggak ada, jawab dulu Enggak pertanyaannya. level. Jawab dulu dong pertanyaannya. Ayo. Iya. Santai Be, santai. Babe bilang Israel itu Islam. Iya dong. Itu dari sejarah Israel itu yang Islam itu dari pertamanya siapa jadinya? Teman-teman. Dengar, nih nanya. Ini lucu, pertanyaannya lucu. Yang kalian semua tahu dia nanya, coba lucu banget. Ulangi, dengerin. Kan tadi katanya Babe Haikal, Bapak Haikal, Israel itu Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya, yang Islam pertama di kronologinya Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Mau Al-Qur'annya surat An-Naml, mau Injilnya Joshua 5 ayat 18. Injil kok Yosua? Come on. Nabi Kitab Yosua. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Perintahkan kepada semua umatmu. Perintahkan kepada semua anggota pengajianmu. Setiap orang harus punya akun. Dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Dia merasa diserang. Sekarang Deddy kasih tahu ya. Dia ini orang, aduh, memalukan sekali ya. Injil Yosua. Yosua bukan Injil. Yosua 5 ayat 18. Yosua 5 ayat 18. Nggak ada. Yosua 18. Nih, Yosua 5 ini tentang apa? Penyunatan hari Paskah di Gilgal sampai ayat berapa? 15. Artinya apa? Lu bangga dengan yang di hafalan-hafalan. Haikal Hasal penyesat. Oke. Semua nabi Islam katanya, semuanya. Loh, ente lahir ke berapa? Ya. Perhatikan. Siapa mencuri siapa? Nah, sekarang ya, jadi you diem lah. Lebih baik belajar lagi. Kalau kamu mau dimuridkan, saya yakin ya,
Ini perhatikan. Kenapa orang mualaf? Mau Katolik kek, mau Kristen Protestan kek, terserah. Ya. Pertanyaannya sekarang untuk ini Dedi dulu dan untuk belajar ya. Kalian ya Ded sudah nggak bisa pakai data dan fakta sejarah, nggak akan bisa. Udahlah, itu milik Kristen, apalagi iptek. Udah nggak bisa. Udah. Pertama, pertanyaan siapa? Kenapa itu begitu? Ya, siapa saja nabi asli Arab dalam Al-Quran? Kecuali dirubah. Yang Israel dijadikan Arab. Tetapi kalau mau jujur, kronologinya, etimologinya, sejarahnya, siapa saja nabi asli Arab dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, jika para nabi dan berbagai cerita Al-Quran disortir asal muasalnya, tertinggal apa? Oke, kamu nggak tahu. Cek ya, ketik list of legend in the Quran di Google Dead, gampang. Ketik. Nah, kamu belajar dulu tentang kitab sucimu. Ya. Ingat, lahir abad 6 ke 7. Lalu kamu bilang Elia Meren masuk kamar orang. Oh, tidak. Tidak sama sekali. Oke? Kau akan malu. Nah, lalu sekarang peringatan untuk Dedi. Ingat ya. Lihat. Siapa nyolong siapa? Siapa nyolong siapa? Bahkan ngerampok menurut saya. Saya menjawab loh. Mengapa mualaf? Kenapa kau mualaf? Saya nggak urusan dengan kitab dengan imanmu, itu urusanmu ya. Saya nggak utak-atik, itu kamarmu sendiri. Tetapi rata-rata orang yang mualafin ini dangkal iman. Semua, termasuk saat ini Donditan segala macam dangkal. Cara nafsir aja udah salah kaprah. Terus yang kedua, tidak mengenal Yesus Tuhan dengan benar. Kau itu Katolik yang mungkin Natal sama Paskah mungkin ya hadirnya. Tidak mengenal Yesus Tuhan dengan. Maka dari itu Kainama itu penipu juga, lihat. Saya kasih tahu ya, Kainama itu. Lihat mulut busuknya itu. Dia mengatakan begini. Muslihat bangke ya. Bahwa dia punya misi kepada umat Katolik dan Protestan bahwa dia cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus maka akan mencintai Muhammad. Itu bullshit. Omong kosong. Tidak mungkin. Saya buktikan. Yang kedua, kenapa mualaf? Tidak memahami Alkitab dengan benar. Sama sekali kamu nggak ngerti Alkitab. Sejarahnya tadi tak kasih tahu ya. Pelajari aja lah, satu aja tadi ya. Ketik. List of legend. Oke. In the Quran. Masih banyak lagi dan lain-lain. Oke. Termasuk gini, Nabi Muhammad menggilir 11 istrinya, dan waktu itu istrinya baru 9. Itu yang nulis Islam sendiri loh. Dan itu tafsir dari Al-Bukhari kalau nggak salah ya. Dan itu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu, kalau kamu meragukan hadis ini, itu sama dengan meragukan Al-Quran. Dalam semalam menggilir istrinya. Belum lagi Qurtubi 30 ayat 50, dalam QS 30 ayat 50 ya, tafsir yang mengatakan bila nabimu melihat mata perempuan, bila nabimu melihat perempuan dan desire her, maka suaminya harus menceraikannya. Itu bukan kata saya. Ya, saya hanya membaca, saya tidak masuk kamar orang. Oke, saya menjawab. 3, kenapa orang mualaf tidak mengenal Tuhan dan kitab barunya? Saya sudah menjelaskan secara singkat tadi ya. Dan yang ini, tidak mengenal junjungan barunya. Silahkan kenal lalu mikir. Maka dari itu, untuk percaya agama, nabi, dan kitab suci itu 3. Agama, nabi, Tuhan, ya, dan kitab suci. Belajar ini dulu, Dad. Kamu jangan nantang-nantang begitu, memalukan diri ya. 1. Ajaran. Logis tidak? Kalau engkau ikut-ikutan penyerang-penyerang Kristen tentang Kristen, semua akan terjawab. Bicara logis, saya bisa membuktikan kami sangat logis. Yang kedua,
Ini terunggul itu ada di dalam Yesus, deh. Yang unggul, sangat unggul adalah teladan. Jangankan dengan Yesus, jangankan dengan Rasul Paulus, dengan Yudas saja bicara tentang akhlak. Ya, dengan Yudas ya yang mengkhianati Yesus, dia lebih unggul loh. Benar. Dia lebih unggul. Lalu, yang ketiga, output 1 dan 2. Ini. Outputnya seperti itu. Jadi, Dad, Anda orang terpelajar, Anda orang akademisi, dorongan saya adalah, ingat, dunia informasi hanya sejauh jempol. Jadi, kamu ketika dengar Haikal Hasan, kemudian siapa ya, Protestan itu, ingat Anda tuh orang pintar, PhD-mu itu pasti perlu referensi buku, jangankan PhD, waktu SC ya, sarjana psikologi Anda, skripsi kamu kan berapa itu? 10 atau berapa belas buku minimal. Nah, ini soal iman. Kamu jangan hanya jeplak. Ingat, otakmu harus sekekar ototmu. Kalau enggak, kamu dipermalukan sama anak muda yang namanya Elia Meren. Nah, sekarang lihat jawaban Elia Meren. Malu nggak, saudara? Saudara, sebetulnya topik saya tidak selembut ini, saudara. Topik saya itu sebetulnya nggak selembut ini. Deddy Corbuzier sebaiknya no comment, yang tak ngerti. Jangan ketularan picik. Kita ngobrol sama Elia Meren. Dia nasihati saya, Pak. Ya Pak ya, tolong jangan sampai jadi polemik lagi bla bla begini, ini lebih baik jawab baik-baik. Aduh, malu saudara, serius. Tahu nggak judul saya sebetulnya? Jadi kok bisa tutup mulutmu? Judulnya itu sebetulnya. Tapi karena nasihat Elia Meren yang 19 tahun ini, anak saya lebih tua dari dia, saya malu dalam arti positif. Oh iya, baik, tenang saja. Kita menjawab kok. Oke? Dan luar biasa Elia ini. Dia ngobrol dengan saya, bahasanya, tutur katanya, aduh, saya harus belajar, saya diubahkan oleh dia. Serius, saudara. Nah, sekarang, apa tanggapannya Elia Meren dalam hal ini? Penutup dari saya. Sangat bijaksana anak muda ini, sangat bijaksana. Saya tanya, Elia, kenapa kok ini ngomong begini? Oh, itu Pak, iya, nggak apa-apa. Terus dia nasihati saya, ngobrol-ngobrol lah. Terus ini jawabannya, oke, apa yang dilakukan Elia Meren itu bukan Elia Meren semata loh. Jadi buka matamu lebar-lebar, semua kami para YouTuber Kristen itu melakukan hal yang sama. Cuma, memang anak ini sedang dipakai juga viral. Anda bodoh, ya. Muslim-muslim yang memviralkan dia, menyerang dia, puji Tuhan. Malah semakin dikenal. Orang Islam saya yakin banyak yang cerdas. Siapa Elia Meren? Apa yang dikatakan? Kalau yang cerdas, dia akan malu sekali. Dia bukan masuk ke kamar orang, sedang berapologetika. Kita dengarkan. Saya sudah minta izin sama dia tadi ya, dan hari ini beliau ada halangan ya untuk hadir, tapi tidak masuk. Iya, tentu saja. Jadi yang kita lakukan adalah apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan mempertahankan ajaran yang kita anut daripada serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Bukan memasuki kamar orang lain, itu berbeda hal. Ya, kenapa kita kadang harus melakukan comparing? Semata-mata apologetika itu untuk menunjukkan bahwa penuduh dan yang dituduh itu berbeda sehingga tidak ada pemaksaan. Maka kita penting mengetahui ajaran dan juga pemahaman teman-teman kita yang lain. Nah, jadi comparing ini yang kita lakukan agar apa? Agar menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Jadi ada penekanan perbedaan di sini. Dan itulah pertanggungjawaban kita. Kita meyakini bahwa masing-masing dari antara kita itu punya historinya tersendiri, punya sejarahnya sendiri, punya teologinya sendiri. Dan kalau saling dipaksakan, maka kita berhak untuk berapologetika. Makanya yang kita tekankan dengan adanya komparasi itu adalah menunjukkan kita ini berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu tidak timbul lagi saling tuduh-menuduh yang satu dengan yang lain. Dan itu dilakukan dengan cara apologetika. Mungkin banyak yang salah memahami apologetika ini, tetapi
Apologetika ini adalah tujuan yang sangat baik. Bagaimana kita mempertahankan ajaran dari pihak kita dan bagaimana kita menjawab kekeliruan dari orang lain yang sering menuduhkan iman kita. Dan siapapun boleh berapologetika. Jadi tidak memasuki kamar orang lain, tidak membahas yang lain, cuma kita melakukan komparasi agar menunjukkan bahwa kita itu berbeda supaya tidak saling menyerang yang satu dengan yang lain. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Saya percaya bahwa kalian semua diberkati ya. Sekalian kita belajar juga dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri Christian. Dan teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang benar, itu sejarah yang benar. Jadi Islam itu muncul di abad ke-6 atau abad ke-7 teman-teman sekalian ya, sekitaran situlah ya. Tetapi mereka menuduh kita bahwa kita mencuri, kita merampok ya, seperti disampaikan oleh Profesor Menachem Ali tadi teman-teman sekalian ya. Jadi Deddy Kobuser, Anda harus memahami di sini ya siapa yang masuk kamar orang. Dan beberapa tadi ustadz ada Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, Ustadz Ipung Atria, kemudian ada Profesor Menachem Ali dan beberapa ya ustadz-ustadz yang lain yang saya sebutkan di sini. Ya, jadi sebenarnya kalian sudah menistakan agama kekristenan. Kalian masuk ke kamar orang lain seperti yang Anda ungkap ya. Anda mengundang Babe Haikal dengan mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan. Semua orang tahu katanya. Itu hanya Islam yang mengatakan demikian, bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Padahal yang terjadi di sana itu bukan Yesus diangkat jadi Tuhan, Dedi. Tetapi yang terjadi di sana adalah untuk melawan ajaran Arius yang disebut saat ini ajaran saksi Yehova. Baik teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman bisa viralkan video ini supaya sampai ke telinga Deddy Kobuser, ya, supaya dia bisa menyadari dan bisa belajar kembali soal agama. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.